Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan kembali perkuliahan pada mata kuliah materi PAI SMA atau SMK yang dibimbing oleh Bapak Dosen Dr. Andes Haji Saproyani MPDI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahmawati, Patmanarianti, Alawiyah, Nur Hapipah, Samsudin, Muhammad Jainal Ilmi, dan Ja'far Sodik ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengurusan Jenazah dan Kitab Suci Al-Quran. Hukum Salat Jenazah. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, di mana bila sudah ada satu orang yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban orang lain. Namun, Al-Asbagh berkata bahwa hukumnya sunnah kifayah, sehingga bila tak seorang pun yang melakukannya, tidak ada yang berdosa kecuali hanya kehilangan kesunahannya. Memandikan dan mengkafani jenazah. Syarat jenazah dimandikan ialah: pertama, beragama Islam, kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Selanjutnya, syarat orang yang memandikan jenazah: pertama, muslim, barakah dan balik. Kedua, berniat memandikan jenazah. Ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Yang terakhir, jenis kelamin sama kecuali suami istri atau mahramnya. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Maksudnya tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Kedua, diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan bidara atau larutan kapur barus. Keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki, atau disunahkan 3 kali atau lebih, dan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Yang kelima, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Selanjutnya, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan salat setelah semuanya bersih. Yang terakhir, diserami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Setelah kita memandikan jenazah, selanjutnya mengafani jenazah. Maksud mengafani jenazah itu adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, walaupun hanya selai kain, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha memilah-milah antara batasan minimal dan batasan kesempurnaan. Lalu, kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain, dapat menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan batas kesempurnaan jika jenazah tersebut laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, jika perempuan 5 lapis. Lalu tata cara mengafani jenazah itu dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelaminnya, yakni laki-laki dan perempuan. Berikutnya adalah mensolati jenazah tersebut. Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mensolati
oleh muslim yang masih hidup. Namun wajib di sini adalah fardu kifayah. Apabila dikerjakan satu orang, gugur kefarduan itu. Lalu, apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat tersebut. Jika jenazah wanita, maka imam berdiri di dekat perutnya. Lalu letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 saf. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan salat jenazah dengan 4 takbir. Cara ringkas salat jenazah. Yang pertama, berniat di takbir pertama berniat Allahu Akbar dan niat dalam hati, sajaku salat jenazah terhadap mayat ini karena Allah Ta'ala. Lepas itu membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Terus takbir yang kedua, Allahu Akbar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau salawat Ibrahim. Seperti dalam tahiyat akhir dalam salat. Terus takbir yang ketiga, Allahu Akbar, doa untuk si mayit laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus mayit perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Terus takbir yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu la tafsinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, dan seterusnya. Terus bagi perempuan, Allahumma ghfir laha, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha, dan seterusnya. Setelah itu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam kiri dan kanan. Yang keempat, menguburkan jenazah. Pertama, menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa. Terus yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Terus yang keempat, boleh menguburkan 2 sampai 3 jenazah dalam satu liang kubur atau lubang kubur. Terus yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Terus yang keenam, larangan indah kuburan. Terus yang terakhir, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayit jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarga. Pengertian Al-Quran tinjauan dari para ahli. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Menurut Syekh Muhammad Khudaribek,
Al-Quran merupakan firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sejarah turunnya Al-Quran. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Periode pertama yaitu periode sebelum hijrah, ayat-ayat Makkiyah. Periode kedua yaitu sesudah hijrah, yaitu ayat-ayat Madinah, ayat-ayat Madaniyah. Tetapi di sini akan dipetakan menjadi 3 periode guna mempermudah dalam pengklasifikasiannya. Periode pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Di periode ini Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Periode yang kedua, yaitu sejarah turunnya Al-Quran pada periode ini terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Terakhir, periode ketiga, yaitu pada periode ini dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib. Yang kemudian Yasrib ini diberi nama kota Al-Madinah Al-Munawwarah. 3. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah keistimewaan atau keajaiban yang ada di dalam Al-Quran yang mampu melemahkan argumentasi orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah SWT. Ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Kelima, membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. 4. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran dalam Islam yaitu sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Disiplin ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Minhajul Hayah atau pedoman hidup menjadikan Al-Quran sebagai rujukan terhadap setiap problem yang dihadapi. Dan sebagai sumber hukum, seluruh mazhab sepakat Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan hukum. Nomor 5. Surah yang pertama diturunkan dan yang terakhir diturunkan. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 1610 Masehi di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Nomor 6 ada sejarah urutan surah pada Al-Quran. Dalam masalah ini ada 3 pendapat ulama tentang penyusunan surat di dalam Al-Quran. Antara lain yang pertama ijtihad sahabat Nabi atau bukan tauqifi. Pendukung pendapat ini antara lain Imam Malik, Al-Qadi, Abu Bakar, dan Ibnu Faris. Yang kedua berdasarkan tauqifi dari Nabi, artinya telah ditetapkan Rasulullah berdasarkan wahyu. Yang ketiga tertib sebagian surat-surat Al-Quran adalah tauqifi dan tertib sebagian surat yang lainnya adalah hasil ijtihad. Meskipun demikian, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua, yaitu tauqifi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.